libur panjang Waisak, di mana lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat masih padat. Polisi memberlakukan buka tutup lalu lintas atau sistem satu arah untuk mengurai kemacetan. Kemacetan di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat masih terjadi. Kemacetan mulai terlihat di pintu keluar tol Jagorawi dan Simpang Gadok. Mayoritas kendaraan pribadi dari luar Bogor membeludak dan tersendat di kawasan ini. Mereka hendak menghabiskan libur panjang Waisak di sejumlah objek wisata dan penginapan yang berada di kawasan wisata Puncak. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan sistem satu arah secara berkala. Ya, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Jessica Winoto di Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Jessica, bagaimana situasi lalu lintas terkini di kawasan Puncak? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Kondisi lalu lintas terkini di Simpang Gadok Ciawi Bogor terpantau padat sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Yang mana di pukul 9 pagi tadi sudah diberlakukannya sistem one way dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor. Dan memang informasinya dari Satlantas Polres Bogor bahwa kepadatan lalu lintas ini sudah diprediksi, yaitu puncak libur Hari Raya Waisak terjatuh pada hari kemarin, yaitu 11 Mei 2025 dan juga pada hari ini. Dan selain itu pun Syafa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa kepadatan ini pun terjadi karena memang besok adalah hari cuti bersama, yang mana ada beberapa kantor yang memberlakukan sistem atau kebijakan untuk melakukan cuti bersama dan ada pun juga yang tidak, sehingga memang ada besok yang masih berlibur di Hari Raya Waisak maupun besok kembali bekerja seperti normal. Dan juga Syafa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa di pukul 8 pagi tadi waktu Indonesia Barat sudah terhitung, yaitu kurang lebih 4.000 lebih kendaraan setelah memasuki ke kawasan Puncak Bogor dari arah Jakarta. Dan memang dari pukul 6 pagi hingga jam 9 pagi diberlakukannya sistem rekayasa lalu lintas, yaitu kontraflow dan juga ganjil genap. Dan setelah itu di pukul jam 9 diberlakukannya sistem rekayasa lalu lintas one way dari arah Jakarta menuju Puncak hingga pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu setelah jam 1 siang nanti, jikalau nanti kondisi lalu lintas masih terjadi kepadatan atau kemacetan yang cukup panjang, nantinya akan kembali diberlakukannya sistem one way dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Kami akan terus pantau, Syafa dan juga pemirsa, kondisi lalu lintas yang ada di sini, apakah nanti semakin siang semakin padat ataupun nanti kebalikannya, yaitu semakin lengang. Dan ada pun juga informasi kami dapatkan, Syafa dan juga pemirsa, terkait himbauan bahwa dari kondisi lalu lintas ini memang kami himbau bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke Puncak Bogor untuk melanjutkan atau merayakan libur Hari Raya Waisak bersama keluarga ke beberapa tempat wisata maupun penginapan dapat selalu memperhatikan kendaraan Anda. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan juga kesehatan Anda juga terjaga. Syafa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa tadi pun kami sempat melihat sepandangan mata kami bahwa walaupun terjadi dilakukannya one way dari Jakarta menuju Puncak ini, bahwa masih ada juga kendaraan motor roda 2 yang melakukan perjalanan melawan arah. Syafa. Iya, Jessica, saat ini sistem satu arah masih diberlakukan ke arah menuju Puncak. Lalu kira-kira pukul berapa jalur akan dibuka normal kembali untuk kedua arah? Baik, sayang sekali komunikasi kita terputus bersama Jessica Winoto di Puncak Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi destinasi wisata favorit di momen libur panjang Waisak. Tiket yang murah serta menikmati sejuknya udara Jakarta menjadi salah satu alasan para wisatawan berkunjung ke Ancol.
Ribuan pengunjung mendatangi Taman Impian Jaya Ancol sejak pagi tadi. Pantai Ancol masih menjadi primadona wisata di momen libur panjang Waisak. Tidak hanya dari Jakarta, wisatawan Pantai Ancol juga berasal dari luar Jakarta. Tiket yang murah jadi salah satu alasan Pantai Ancol masih menjadi destinasi wisata favorit. Selain itu, wisatawan juga melakukan beragam aktivitas, mulai dari sekedar santai bersama keluarga hingga bermain di pantai dan sepeda listrik. Ya, untuk mengetahui bagaimana ramainya wisatawan di momen libur panjang Waisak tahun ini, kita sudah terhubung dengan rekan Dilami Aulia di Pantai Lagun Ancol dan juga Galuh Pandu di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Kita ke Ancol terlebih dahulu, ada Dilami Aulia di sana. Selamat siang, Dilami. Bagaimana situasi terkini di Pantai Ancol? Apa saja aktivitas yang dilakukan pengunjung di sana? Ya Syafa, saya tidak bisa mendengar dengan jelas suara Anda, namun yang bisa saya laporkan begitu ya, kalau di Taman Impian Jaya Ancol ini seru sekali, ada ribuan masyarakat yang memadati khususnya kawasan pantai, yakni Pantai Lagun, karena di sini banyak sekali aktivitas Syafa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya, mulai dari berenang, berendam, kemudian anak-anak bisa bermain boneka pantai, kemudian bisa olahraga, bisa berpiknik juga ya di bawah pohon rindang sambil menikmati suasana Pantai Ancol yang syahdu dengan hamparan awan yang sangatlah biru, Syafa. Dan Ancol memang dipilih karena untuk harga sendiri ini cukup terjangkau. Ini di kisaran Rp35.000 Syafa untuk individunya, sehingga masyarakatnya juga bukan hanya dari kota Jakarta saja, melainkan dari luar Jakarta, bahkan rela menghabiskan masa liburannya begitu ya, dan dari pagi bahkan sudah memadati kawasan Pantai Ancol ini. Dan mereka juga berencana ya untuk mengelilingi sekitar wahana di Ancol, karena di sini juga ada Dufan, kemudian juga ada Fauna Land. Banyak sekali hal-hal seru yang bisa dieksplor di Taman Impian Jaya Ancol. Namun Syafa, kalau Anda kesini bersama keluarga, terutama anak-anak nih, harus tetap hati-hati ya, menjaga barang bawaan, kemudian juga menjaga anak-anak agar tidak keluar dari garis pantai yang telah ditetapkan oleh petugas. Kembali ke Anda, Syafa. Ya, terima kasih Dilami Aulia langsung dari Pantai Ancol, Jakarta Utara. Selanjutnya kita bergeser ke Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Timur. Ada Galuh Pandu di sana. Selamat siang, Galuh. Bagaimana keseruan libur panjang Waisak di Ragunan? Selamat siang Syafa dan pemirsa. Taman Marga Satwa Ragunan memang selalu menjadi salah satu destinasi favorit karena selain harganya yang terjangkau, banyak hiburan serta edukasi yang bisa diberikan bagi keluarga dan juga anak-anak di sini. Salah satunya adalah berbagai macam satwa yang ada, mulai dari satwa mamalia, kemudian primata, jenis-jenis burung dan lain sebagainya ada di sini. Salah satunya ada gajah yang sedang dinikmati oleh pengunjung yang ada di sini. Dan mereka melihat bagaimana gajah ini melakukan aktivitas seperti makan, mandi dan lain sebagainya. Saya juga akan mencoba berbincang dengan salah satu pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan untuk bisa memberikan informasi kenapa sih memilih Taman Marga Satwa Ragunan sebagai destinasi liburan. Nah, ada di sebelah sini. Halo Kak, boleh berbincang sebentar? Iya. Namanya siapa? Yuli Setiawati. Oke, nama panggilannya Kak Yuli. Iya, Kak Yuli. Kak Yuli, kenapa pilih Ragunan ini sebagai destinasi wisata? Karena wisata di sini tuh luas ya, terus fasilitasnya lengkap, terus adem gitu, enak buat rekreasi keluarga, buat ngadem. Seperti itu, Kak. Tadi kali udah keliling kemana aja Kak? Baru ke depan sih, Kak, baru ke Jerapah tuh di depan. Terus belum kemana-mana sih, baru datang soalnya. Iya, Datang dari mana nih Kak? dari Serang, Banten. Tadi macet nggak waktu masuknya? Enggak, lancar banget, 2 jam udah nyampe dari Serang. Lewat tol, ya naik bus. Rencananya mau lihat apa aja di sini? Buaya, lihat hewan-hewan buas lah, kayak macan gitu, yang jarang kita lihat seperti biasanya gitu kan, di Ragunan doang gitu yang hewan-hewan buas gitu, Kak.
Buaya bukan buaya darat ya? Iya, bukan. Terima kasih ya Yuli, selamat berlibur. Dan memang banyak sekali yang bisa disaksikan di sini, satwa-satwa yang ada di Ragunan yang tidak bisa dilihat ketika kita berada di ruang publik lain, khususnya di Jakarta, di tengah hiruk pikuk Jakarta. Kemudian juga masyarakat bisa menikmati fasilitas yang tersedia di sini, seperti misalnya sepeda listrik, kemudian sepeda gandeng, dan ada perahu angsa juga. Dan ini bisa dinikmati dari harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp18.000 saja. Harga tiket masuknya sangat murah, mulai dari Rp3.000 hingga Rp4.000 saja, dan dibuka setiap hari kecuali hari Senin, tapi karena spesial hari ini adalah hari libur panjang jadi masih dibuka mulai dari jam 7 hingga jam 4 sore. Bukan hanya hiburan tapi juga sebagai tempat wisata edukasi bagi Anda dan keluarga untuk menghabiskan momen libur bersama. Kembali ke Anda, Safa. Iya, terima kasih Galuh Pandu langsung dari Ragunan, Jakarta Selatan. Dan sebelumnya tadi ada Dilami Aulia dari Pantai Ancol, Jakarta Utara. Dan selamat bertugas kembali rekan-rekan.